Salam sehat, tetap semangat, kembali bertemu dengan channel Rudi Wijaya. Kali ini kita akan belajar tentang senyawa karbon, bagian alkohol dan ether, SMA kelas 12. Mari kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran satu ini, diharapkan kalian dapat yang pertama membedakan struktur molekul dari atom dan ether, 2. Tata nama dari alkohol dan ether, 3. Sifat dari alkohol dan ether, 4. Sintesis atau pembuatan dari alkohol dan ether, 5. Kegunaan dari alkohol dan ether. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita pernah menggunakan atau kita sering menggunakan senyawa alkohol dan ether, ya. Misalnya makanan tape sedikit mengandung senyawa alkohol. Ether juga banyak digunakan dalam dunia kedokteran. Misalnya obat bius dan pelarut organik. Nah, sempatkah kalian berpikir tentang struktur senyawa-senyawa tersebut? Bagaimana sifat-sifat senyawa tersebut? Bagaimana senyawa tersebut dibuat? Nah, jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita pelajari atau akan kita temukan dalam beberapa aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diungkapkan tersebut, terlebih dahulu kita akan menggali struktur dan tata nama dari senyawa alkohol dan ether, kegunaan senyawa alkohol dan ether dalam kehidupan kita sehari-hari, serta bagaimana cara mensintesis atau membuat senyawa-senyawa tersebut. Kita lihat struktur molekul alkohol dan ether. Alkohol dan ether ini merupakan isomer fungsional. Nah, keduanya memiliki rumus molekul yang sama, jadi memiliki rumus molekul yang sama, tetapi rumus struktur fungsionalnya yang berbeda. Nah, kita lihat perbedaannya antara rumus struktur pada alkohol dan ether. Nah, kita lihat untuk rumus molekul. Untuk rumus molekul ini sama, ya. Rumus molekulnya sama. Sedangkan rumus strukturnya berbeda. Kita lihat di sini gugus fungsionalnya OH, sedangkan ini gugus untuk ether, gugus fungsionalnya OR. Ya. Nah, ini gugus fungsionalnya OH dan OR. Nah, kita lihat contoh dan nama senyawanya. Contohnya CH3OH, ini namanya metanol untuk alkohol atau juga sering disebut alkanol, ya. Ini contoh ether atau alkoksi alkana. Jadi namanya dimetil ether, ya, karena di sini ada dua metil, ya. Jadi di itu 2 metil, ya, dimetil ether, atau nama trivialnya metoksi metana, ya. Ini metoksinya, di sini sebagai metananya. Oke, kita lihat selanjutnya. Untuk tata nama alkohol atau alkanol. Ada 2 macam cara untuk memberi nama senyawa monoalkohol, ya. Ini monoalkohol, yaitu tata nama berdasarkan UPEC, ya, dan nama trivial atau nama lazim, nama perdagangan. Nah, sekarang kita lihat dulu tata nama UPEC-nya dengan cara, ya, mengganti akhiran A pada alkana, ya, jadi rantai alkana dengan akhiran ol, ya. Misalnya alkana menjadi alkanol. Nah, kita lihat di sini contohnya. Ini kalau alkananya C-nya 2 itu kan etana. Karena ini alkohol menjadi etanol. Nah, ini ada C-nya ada 3. Harusnya kalau alkananya propana. Karena di sini alkohol, namanya menjadi propanol. Nah, itu penamaan untuk alkohol. Selanjutnya kita lihat lagi
Bagaimana cara memberi nama senyawa alkohol jika mempunyai cabang atau gugus alkil? Nah, kalau tadi kan rantai lurus, kalau ini kalau ada cabang atau ada gugus alkil. Kita lihat peraturannya. Yang pertama, itu menentukan rantai induk. Jadi tentukan dulu rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Jadi rantai terpanjang yang mengandung gugus OH. Selain itu, atom karbon lain sebagai cabang. Yang kedua, memberi nomor pada rantai induk yang dimulai dari salah satu ujung rantai sehingga posisi gugus OH mendapat nomor terkecil. Yang C atau yang ketiga, urutan penamaan nomor atom C yang mengikat cabang nama cabang, nomor atom C yang mengikat gugus OH. Kecuali untuk C nomor 1. Jadi kalau OH-nya di nomor 1 itu tidak perlu dituliskan 1. Nama rantai induk alkanol. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya kita lihat rumus strukturnya. Ini ya. Ini rantai induknya yang dilingkari merah. Penomorannya dari yang paling dekat dengan OH. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ada cabang di sini 1. Jadi di nomor 2. Jadi 2 strip metil buta. Buta ini rantai utamanya kan 4, butanol jadinya ya. Jadi gugus OH berada di C nomor 1, maka tidak perlu dituliskan. Ini gugus OH-nya ada di nomor 1, jadi tidak perlu dituliskan. Nah, kita lihat contoh berikutnya, rumus strukturnya. Ini rantai terpanjangnya ada 6, gugus OH-nya di nomor 3, ada cabang di nomor 2, jadi namanya 2 metil 3 heksanol ya. Nah, itu contoh penamaannya. Sekarang kita lihat berikutnya, nama trivialnya. Nah, penamaan secara trivial yaitu dimulai dengan menyebutkan nama gugus alkil yang terikat pada gugus OH. Kemudian diikuti kata alkoholnya ya. Kita lihat contohnya. R ini sebagai alkil ya, ini sebagai alkohol, gugus alkoholnya. Jadi CH3 CH2 OH, nama trivialnya itu ini kan etil ya, ini etil. Jadi etil alkohol. Kalau 3 dia propil alkohol dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, alkohol ada terdiri dari 3 jenis, ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Jadi monoalkohol atau dalam satu rantai alkana itu hanya ada satu gugus OH, itu terdiri dari alkohol primer, alkohol sekunder, dan tersier. Pembagian ini berdasarkan posisi gugus fungsi OH pada atom C ya. Jadi gugus fungsi OH pada atom C. Untuk alkohol primer adalah alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C primer ya. Ini terikat pada atom C primer. Atom C primer maksudnya adalah atom C yang hanya mengikat satu atom C yang lainnya. Contohnya butanol. Ya, perhatikan atom C yang mengikat OH ya, yang mengikat OH dia hanya mengikat satu atom C lainnya. Ini juga sama, atom C yang mengikat OH dia hanya mengikat satu atom C lainnya. Itulah alkohol primer. Nah, bagaimana yang sekunder? Yang sekunder ini adalah alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C sekunder. Atom C sekunder ini adalah atom C yang mengikat dua atom C lainnya nih, dua atom C lainnya. Nah, ini nih. Jadi dua atom C lainnya. Ini juga sama, dua atom C lainnya. Nah, contoh yang diberikan mempunyai keisomeran optis aktif
karena mengandung atom C simetris, atom C asimetris, yaitu atom C yang keempat ikatannya mengikat gugus yang berbeda. Oke, kita lihat selanjutnya untuk alkohol tersier. Nah, alkohol tersier adalah alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C tersier. Nah, kita lihat di sini atom C-nya, ya, dia mengikat 3 atom C lainnya. Ya, inilah alkohol tersier. Ya, oke, kita lanjutkan untuk berikutnya. Selanjutnya ada polialkohol. Polialkohol adalah golongan alkohol yang mempunyai gugus OH lebih dari 1. Jadi gugus OH-nya itu lebih dari 1. Coba dilihat di sini contohnya. OH-nya ada, gugus OH-nya ada 2 di sini. Nah, untuk gugus OH seperti ini namanya 2. Ya, kita misalkan dari sini 1, 2, 3, 4, atau dari sini 1, 2, 3, 4 sama saja karena sama-sama mendapat nomor 2 OH-nya. Jadi 2 di nomor 2, 2,3. 2,3 ini ada gugus OH. Butana ini rantai utamanya. Butana D ini menunjukkan OH-nya ada 2, ya. Jadi butana diol terdapat gugus OH pada atom C nomor 2 dan 3 dan nama alkohol diberikan keterangan diol yang berarti 2 gugus OH. Itu untuk polialkohol. Demikian video kita kali ini. Untuk video selanjutnya kita lanjutkan ke tata nama ether. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya. Terima kasih.